tempat ini rela bikin tungku pizza yang mirip banget kayak di Italia supaya pizzanya tuh bener-bener otentik banget guys. Bikinnya seserius itu dan emang bener sih pizza di sini tuh patut diperhitungkan. Terus tempatnya tuh bikin kita berasa di Eropa guys. Padahal ini tuh ditanya social house, tempat anak skena Bandung ngumpul dan ngecil. Konsepnya bar, speak easy, keren dan culture banget suasananya. Mimin yakin tempat ini bakalan ngehits banget di Bandung. Vibes dan playlist lagunya asik banget buat nongkrong berlama-lama dan bikin betah. Menu-menunya pun menarik guys, mulai yang western kayak pizza pepperoni ini nih. Bikinnya ditungku jadi cita rasanya tuh otentik banget. Pepperoni dan keju mozzarella-nya melimpah. Bahkan mereka juga ada masakan Indonesia kayak bebek betutu khas Bali ini. Bebeknya setengah ekor guys, dan ini tuh bisa untuk 2 orang. Pas Mimin sobek, bebeknya tuh masih juicy banget. Dan seporsi ini tuh disajiin pakai nasi daun jeruk dan sambal. Bumbunya tuh berani, medok, dan nasinya ini gurih banget. Mimin acungin jempol sih buat tanya social house, karena mereka tuh bisa bikin menu-menu yang berseberangan tapi enak-enak semua guys. Setelah perut udah keisi, waktunya minum koktail. Orang-orang kesini tuh demi koktail-koktail mereka yang unik-unik guys perpaduannya. Jujur aja ya, setelah keliling Bandung kayaknya ini deh koktail terenak yang ada di kota ini. Kalau kalian ke Bandung wajib masuk list tempat yang wajib kalian kunjungi. Ngegrill ala Jepang Korea mulu, boring ah. Cobain dong ngegrill ala Thailand. All you can eat grill dan hotpot dengan 60 macam side dish cuma 200 ribuan aja. Gila sih, kalian harus buru-buru ke Noya Thai Grill and Hotpot. All you can eat ini tuh beda dari yang lain karena khas Thailand guys. Cuman keluarin duit 200 ribuan aja bisa ngegrill dan nge-hotpot sepuasnya selama 90 menit. Termasuk 60 side dish makanan, kondimen-kondimen salad, sayur, dan aneka bakso-baksoan. Bahkan tom yum mama pun ada guys. Harga 200 ribuan, daging-dagingnya premium banget loh. Ada yang short plate, slice beef, semua warnanya tuh merah, seger banget guys. Lihat deh, tempat manggangnya tuh jadi satu sama hotpotnya. Jadi pas ngegrill dagingnya, jusnya tuh langsung turun ke kuahnya guys. Dagingnya Mimin cocolin ke saus-saus ala Thailand. Wah, gong banget guys rasanya. Dagingnya tuh lembut, juicy banget. Terus beefnya ada yang dimarinasi juga. Parah-parah seenak ini kalian bisa nambah sepuasnya loh guys. Ini sih kelewat worth it ya. Belum lagi sayuran dan jamurnya tuh lengkap. Plus ada pasta ikan, pasta udang, dan aneka bakso-baksoan juga. Kuahnya Mimin pilih beef oxtail dan pastinya tom yum. Kuah tom yumnya tuh asem, seger, dan ngaldu banget. Dagingnya di-grill atau langsung dicelupin kuah kayak gini, sama-sama lembut guys. Wah, mantep banget guys dagingnya. Shock banget Mimin, bawang bombay crispy-nya tuh dibikin kayak bunga segede ini guys. Masih ada beef curry yang kuahnya tuh creamy dan ada asemnya dari buah leci. Unik ya. Udah termasuk aneka dessert khas Thailand yang atraktif. Jangan lupa setelah itu kalian review Noya di Google Review ya, biar bisa dapat kesempatan lucky draw. Bisa dapat voucher 10%, all you can eat regular, dan yang bola merah ini all you can eat premium. Yuk guys, buruan kesini. Sebaik-baiknya seafood, lebih baik yang dari masih hidup, dan kita bisa nangkep sendiri kayak gini. Wih, lihat deh ikannya segede ini. Kalian tahu nggak ini ikan apa? Ini tuh yang masak orang Makassar guys, yang udah terkenal seafoodnya. Mimin tuh lagi ada di dinner seafood yang usianya udah 20 tahun lebih. Terus yang makan bukan orang sembarangan guys. Dari artis sampai pejabat guys suka makan seafood di sini dari dulu. Untuk seafoodnya selalu dari masih hidup ya, terus baru dimasak. Pitingnya aja masih petakilan kayak gini. Karena lokasinya di Pluit, jadi makannya bisa sambil liatin view danau Pluit dari sini. Cocok buat ngedate pas Valentine nanti. Bintang utamanya tuh ikan sukang bakar ini yang bisa dipakein 2 bumbu, parape dan sambal rica. Emang kayak gini guys makan ikan bakar ala Makassar. Ikannya tuh dibakar putihan aja, terus baru dikasih bumbu parape. Gak usah diraguin lagi ya kesegaran ikannya. Tekstur ikannya lembut dan bumbu parapenya ini manis gurih dari bawang merahnya yang kuat. Favorit Mimin kalau udah dipakein sambal rica kayak gini guys. Pedas sambelnya pas dan ini cita rasanya lebih ke pedas gurih ya. Cocok sama daging ikannya yang manis. Ada kepiting lada hitam juga nih. Tuh kalau kepiting fresh gini guys, teksturnya bagus. Nah kalau kesini di hari Valentine sama pasangan ada diskon 20%, minimal pembelian 500 ribu. Khusus buat couple aja ya guys. Menurut Mimin worth it banget sih karena seafoodnya beneran seenak itu. Karena ini ala Makassar jadi nggak ketinggalan buat cobain nasi goreng merahnya. Setelah makan seafood segerin pakai kelapa muda dong. Yuk guys, buruan kalian ke dinner seafood. Sering dikira tiruan mie pedas sebelah, padahal justru ini pelopornya guys. Yang lain mah cuma niru mereka aja. Lawang mereka ini udah legend banget sejak tahun 2010. Pokoknya pencetus mie pedas manis pertama ya Kobermi lah. Terus pedesnya sampai bikin Mimin kesel. Nah ini nih sang legenda mie pedas Kobermi. Kalau ada yang baru-baru sekarang itu cuma niru mereka guys. Nah sekarang Kobermi udah ada di Jaksel loh, dan ini satu-satunya di Jakarta. Lokasinya di kawasan Tebet Eco Park. Gampang banget
banget dijangkau LRT, KRL ataupun Transjakarta. Terus di sini harganya mulai 15 ribuan aja dan macam menunya banyak guys. Pastinya kalau kesini wajib pesen mie kober manis yang level pedes L. Cabenya sebanyak itu, terus bentuk mie-nya tuh tebel dan kenyal banget. Udah lengkap sama ham dan pangsitnya yang berdaging. Mimin juga pesen nasi goreng, smoky, gurih banget. Terus ada nasi katsu yang makannya tuh pakai sambal bawang. Katsunya lebar dan tebel banget ayamnya. Aneka jenis sushi pun ada di sini guys, selengkap itu. Dan untuk dimsum udah pasti Mimin sukanya udang keju dan udang rambutan. Padet, berdaging dan kejunya royal banget. Oh iya, Mimin juga pesen tempura prawn. Gila guys, segede itu loh udangnya. Minumnya wajib es tropico yang full jelly, strawberry dan belimbing yang seger banget. Nah, di cabang Jaksel ini tempatnya gede, ada toilet bersih, musola, VIP room dan free wifi. Yuk guys, ramein kober mie. Omset kita turun 50%. Orang-orang lihat kita seakan-akan kita tutup, padahal kita buka. Wah, persaingan bisnis ngeri banget ya. Nah ya itu. Nah kalian masih ingat bakso Sritika kan? Tahun kemarin omsetnya sempat jackpot gara-gara ya jualan bakso kerakot ini. Gils, teksturnya seempuk itu sampai bisa di-slur. Buat yang belum tahu kerakot, ini tuh kaki sapi ya. Jujur dalam hati Mimin tuh pengen bakso Sritika ini viral lagi sih. Soalnya kalau ngomongin bakso tetelan yang paling enak di Malang Batu ya bakso Sritika. Dan di sini tuh variannya banyak banget guys. Mimin cewek paling suka bakso iganya ini guys. Dia tuh bukan scam ya, daging iganya setebel itu. Terus jeroan dan tetelannya sama sekali nggak amis. Enak gak? Enak, tapi masih enak gitu loh pasar. Nomor 2 lah ini Semalang Raya. Tapi tadi pas ngobrol sama Mbak E denger omsetnya turun ya kasihan sih. Enggak, baksonya enak ya. Lah yo iku ya jenenge persaingan bisnis ya pasti ono ae. Tapi sebenarnya semua itu nggak bisa dikait-kaitkan sama hal-hal mistis. Mungkin karena dia pindah agak ke dalam ini loh, jadi orang mikirnya dia tutup. Ya tak doakan yang terbaik lah buat bakso Sritika. Iya tahu, bule itu plus size, tapi masa sandwichnya pun segede ini guys. Gila, dagingnya setebel itu. Dengar-dengar di sini tuh ada sandwich jumbo kesukaan bule-bule guys. Yuk. Nah ini nih namanya Buongiorno, satu grup sama Samesa. Mereka bikin sandwich fresh, bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan ini tuh kalau malam jadi bar, namanya Buonasera. Daging yang mereka pakai fresh banget, bahkan dipotong langsung di depan kita. Terus enaknya lagi kalian bisa atur sendiri isian sandwichnya. Kayak Mimin gini nih, dagingnya pakai Milano salami, kopa dan smoked ham. Semuanya ditumpuk bareng aneka sayur dan keju provolone. Rotinya Mimin pilih pakai ciabatta, terus ditoast. Wah, lihat deh guys, sandwichnya pun ukuran bule ya, big size banget. Ini sandwich tergiant yang pernah Mimin tahu seumur hidup. Karena ciabattanya di press, jadi teksturnya crispy kayak gini. Iceberg lettuce-nya tuh krenyes-krenyes. Mereka tambahin seasoning vinegar dan green olive salsa, jadi rasanya tuh ada asam-asamnya gitu. Cocok banget sama cured ham mereka yang sangat flavorful. Iya guys, jadi dagingnya tuh nggak mateng ya, melainkan cold cuts gitu. Tapi serius deh, enak banget. Kalian lihat sendiri, dagingnya tuh dapat sebanyak itu guys. Mimin aja susah itu mangapnya. Wah beneran sih, pilihan brunch di Bali tuh another level. Terus minumnya aneka jus buah dan sayur yang fresh dan gak pakai gula. Wah ini kesukaan Mimin, apple, spinach, cucumber dan lemon. Mimin harap sih orang Indonesia juga banyak yang brunch di sini ya. Yuk cobain. Beliin Mimin cowok mie babi. Kalau menunya babi, Mimin cowok lahap banget makannya. Buset, sedoyan itu guys. Tuh bakminya pakai samcan kriuk, satisfying banget ya kriuknya. Nih Mimin kasih tahu tempat makan babi favoritnya Mimin cowok dan Mimin cewek, bakmi Bintang Gading. Gak cuman kita aja yang doyan, tapi semua warga Jabodetabek pada suka. Cabang mereka aja ada 10 di Jakarta dan 2 di Bandung. Nih topping bakminya seabrek-abrek ya. Belum lagi dipakein lemak babi garing dan daun bawang. Ini tuh pangsit mie ujung pandang guys, jadi bentuknya gede-gede. Tapi teksturnya kenyal dan slurpy, jadi gak keras gitu pas dimakan. Topping babinya ugal-ugalan guys, ada samcan goreng, babi merah, dan kulit samcan yang super kriuk. Bener-bener puas banget deh kalau topping babinya royal kayak gini. Karena ini Chinese food Makassar, pastinya ada nasi goreng yang merahnya kebangetan, smoky dan gurihnya tuh dapet banget. Lagi-lagi di atasnya tuh ada samcan goreng dan kulit samcan yang super kriuk. Jujur deh, nasi gorengnya tuh enak banget. Sampai-sampai Mimin tambahin lemak babi garing, terus cobain ke Mimin cowok. Tuh kan, kayaknya dia suka banget. Mimin juga pesen bakut bakar. Ini tuh iga babi yang dibumbu kecap dan dibakar. Gila, lembut banget dong daging babinya. The best pork ribs in town. Kalian juga bisa nambahin menu baru mereka, crispy pork. Ini tuh daging dan lemak babi yang ditepung terus digoreng. Lihat deh guys, Mimin makannya effortless banget ya. Langsung copot dong dari tulangnya. Mereka ada menu baru, aneka dimsum, ada bakar
bakpo telur asin yang isinya ngecrot. Terus ada onde telur asin dan onde wijen hitam. Seenak ini ya wajib lah kalian samperin. Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelawan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget kayak surga yang digambarkan rakyat bumi Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya sat-set meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan ngikan banget. Yang gak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi gak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys. Dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai keserap dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal. Enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin. Dan juga es kembang telang. Jus merapat ke saung kita BSD. Diklaim jadi bebek goreng pinggiran termahal. Satu potong ini harganya 50.000 guys. Menurut Mimin sah-sah aja soalnya bebeknya segede ini. Bebek ini tuh lokasinya di Salatiga. Namanya bebek goreng ABC Haja Sumiati. Ikon kulinernya kota Salatiga tuh ya bebek goreng ini. Udah legendaris banget lah. Walaupun digunjing harganya mahal, tapi kalian lihat dulu deh bebek pahanya aja segede itu guys. Terus selain bebek di sini juga ada ayam dan aneka jeroan sapi yang pastinya juga digoreng. Mimin belum apa-apa aja udah ngiler banget, apalagi sambelnya tuh pakai sambal terasi. Sambelnya pun diulek dadakan guys sama ibunya. Tapi lihat deh bebeknya tuh disajiin di dalam mangkok gitu. Unik ya. Terus lumurin sambal terasi di atasnya. Wah gila sih sejumbo ini loh guys bebeknya. Menurut Mimin cocok sih dihargain 50.000. Ini tuh kayak bebek kampung gitu guys, bukan bebek ternak. Jadi seratnya gede-gede. Dan sambal terasinya mantep pol. Tadi Mimin juga pesen jeroan sapinya guys. Ada usus dan babat yang selebar ini. Mana masih hitam lagi, favorit Mimin. Gak bau perengus, bumbu gurihnya beneran ngeresep sampai ke dalam. Terus lihat deh ususnya dikasih sepanjang ini guys. Oh iya kalau kesini wajib pesen petenya guys, gendut-gendut kayak gini loh. Makanya dipaduin sambal terasi. Melenus-melenus guys petenya. Kalau ke kota Salatiga gak boleh kelewat kulineran di sini. Wah ada mas-mas gondrong tampilannya serem lagi goreng jeroan sapi. Tapi jeroan sebanyak ini sih bukan lagi digoreng ya, tapi direndam minyak. Ini tuh nasi babat Cak Yasin. Walaupun lagi hujan deras, Mimin bela-belain deh makan di tendaan mereka. Karena pesenannya selalu rame, jadi sekali goreng jeroannya langsung ditumplek-blek seember ke wajan full minyak. Kalau cara goreng jeroan di Surabaya tuh emang kayak gini guys, kayak direndam minyak gitu, jadi nggak sampai kering. Kalau Mimin sih auto ngeces ya, walaupun resiko kolesterol. Yang Mimin notice jeroannya Cak Yasin tuh potongannya lebih gede-gede dari nasi babat yang lain. Kenapa ya babat yang masih hitam tuh rasanya enak banget. Bumbu jeroannya tuh asin, gurih, dan sambalnya pakai sambal mentah, jadi pedesnya nggak ada ampun. Dan pasti orang Surabaya tuh kalau ngolah jeroan nggak bau perengus atau amis. Tuh kan ususnya tuh gendut-gendut kayak gini loh guys. Dan masih ada isinya, jadi lebih gurih. Ya ampun asli deh nikmat pol-polan. Kalian wajib cobain.